Kalau mencari pohon-pohon khas Betawi adanya di sini pohonnya. Khas Betawi jadi pohon jambu, pohon rambutan, pohon rukam dan sebagainya yang udah punah. Di sini ada semua. Ini salah satu pelestarian di bidang tanaman. Hai, kembali lagi kita ketemu. Siang ini saya tidak ada di studio. Kali ini saya ada di satu tempat yang mungkin orang tidak akan pernah berpikir, ini Jakarta loh. Tapi Jakarta punya suasana yang masih hijau, masih segar dan nyaman. Dan sebenarnya ini adalah obrolan kita tentang Jakarta yang memang gak akan pernah selesai. Sebelumnya saya pernah ngobrol juga tentang Jakarta dengan tokoh Betawi. Kali ini kita juga akan ngobrol dengan salah satu pengelola, bapak pengelolanya pengelola dari Setu Babakan yang pernah kita bahas sebelumnya. Karena kalau ngobrol Setu Babakan kayaknya nggak cukup satu kali loh Pak. Betul. Waktu di studio saya tidak melihat sebelumnya, tapi setelah sampai di sini luar biasa. Begitu saya ngobrol sama Bapak juga ternyata turunannya banyak sekali Pak. Ya. Oke, kali ini saya dapat titipan. Ya. Titipannya adalah saya diminta untuk membahas lebih detail mengenai pengelolaan dari Setu Babakan, perkampungan Setu budaya perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan. Di Setu Babakan. Ya, untuk narasumber kali ini, untuk tamu eksplor wisata kali ini adalah pengelola UPK Kampung Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan. Maaf ya Pak, saya masih belum terbiasa, panjang banget. Ya. Oke, dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Tony Bako. Bisa perkenalkan sendiri nih Pak. Nama saya Tony Bako, selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Jadi alhamdulillah, sudah katakan Bu Hera kemari, ingin mengeksplor tentang budaya Betawi. Betawi ini memang sangat luas ya, dengan adanya adat dan istiadat di budaya Betawi. Memang kalau bicara dengan perkampungan budaya Betawi, alhamdulillah pemerintah ya berperan sekali dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi yang ada di Jakarta, khususnya Jakarta. Kalau kita bicara tentang budaya Betawi, kita ada undang-undang ya. Pertama adalah Perda nomor 3 tahun 2005 tentang penetapan perkampungan budaya Betawi berada di Srengseng Sawah. Srengseng Sawah ini ada kelurahan yang ada di Kecamatan Jakarta, Jakarta Selatan. Lalu kedua adalah kita punya namanya Perda Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Lalu ada lagi namanya Peraturan Gubernur nomor 229 tentang tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelaksanaan pelestarian kebudayaan Betawi. Lalu ada lagi terakhir nih Pergub ya Budaya Betawi di nomor 57 tahun 2002 tentang SOTK tugas dan fungsi dari unit pengelola kawasan perkampungan Betawi yang ada di Jakarta. Jadi kalau bicara perkampungan budaya Betawi ini, yang dikelola apa sih gitu ya? Kelola ini adalah semacam otorisasi ya, yang terdiri dari 289 hektar lahannya kita kelola, ditunjuk oleh gubernur, terdiri dari dua zona, zona statis dan dinamis. Kalau zona statis itu adalah aset-aset punya pemerintah DKI Jakarta. Dan lebih itu adalah punya masyarakat yang kita kelola. Jadi ada zona statis dan dinamis. Kalau zona statis itu seperti ini dibagi beberapa zona di sini. Ada zona Muhammad Tamrin sekitar 32 hektar. Ada juga zona Ismail Marzuki, kawasan itu namanya zona C, itu Ismail Marzuki. Itu sekitar 30 hektar. Total adalah punya aset kebudayaan itu sekitar 7,2 hektar. Dan selebihnya adalah kayak di belakang kita ini. Ini ada Setu Babakan namanya. Setu Babakan ini dikelola oleh sumber daya air
Provinsi DKI Jakarta. Jadi dan masyarakat sendiri itu ya sisanya itu kita kelola, kita jadi suatu unit kawasan. Jadi diharapkan ya, pemerintah yang fungsi adalah melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi yang ada di Jakarta. Dengan tadi sudah dinamis masyarakat ini, ya masyarakat ini kita harus saling mengisi antara pemerintah dan masyarakat. Jangan sampai pertahanan Betawi itu ada di Setu Babakan ini, budaya Betawi gitu loh. Pak, ini unik ya Pak. Biasanya kan kalau yang disebut desa atau kampung, ini kan perkampungan lagi ya. Itu masyarakat yang berperannya semua, sehingga dalam pembangunannya tuh agak melambat. Ya. Nah kalau ini kan kepunyaannya, kepemilikannya adalah aset Pemda. Berarti pembiayaannya untuk pembangunan memang langsung dari ada supportnya dari pemerintah daerah yang berdasarkan undang-undang tadi semua. Betul. Nah semua yang bekerja di sini berarti adalah pegawai. Ya, jadi unit pengelola kawasan Betawi ini memang disupport dari Pemprov DKI dan semuanya adalah karyawan dari PNS, ASN ya. Lalu dibantu oleh tenaga kerja perorangan yang jumlahnya hampir 138 orang yang bekerja di sini untuk mengelola kawasan ini. Jadi pemerintah mensupport semua. Ya, itu honorer. Jadi kenapa pemerintah daerah turut serta ini adalah sangat penting ya, karena untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. Ada kewajiban itu ya, melestarikannya. Kewajiban sesuai dengan tupoksi kita gitu, pemerintah DKI. Gitu. Nah, terus kemudian setelah ini dibangun kan akhirnya masyarakat sekitar melihat, tidakkah ada kecemburuan dari mereka satu kawasan dibangun sementara lokasinya mereka mungkin tidak se-effort ini pembangunannya, itu gimana? Jadi gini Bu, jadi kedepannya dan sekarang gini, memang kita ada namanya ada 3 wisata di sini. Ada wisata budaya, wisata agro, tanaman, dan wisata air. Jadi peran masyarakat sangat nyambung di sini, terutama pada para pelaku usaha seni, pelaku usaha kuliner. Jadi masyarakat yang ada di sini semua rata-rata ini ikut menjadi satu di sini. Misalnya contohnya kuliner kan, bisa dagang di sini, tapi khusus dagangan Betawi, kuliner Betawi. Lalu ada masyarakat namanya Pokdarwis ya, yang mereka mengelola Setu Babakan itu jadi wisata air. Wisata buatannya. Ya, wisata air. Jadi sebagai wisata. Lalu yang unik lagi di sini adalah kalau mencari pohon-pohon khas Betawi ada jadi di sini pohonnya. Khas Betawi jadi pohon jambu, pohon rambutan, pohon rukam dan sebagainya udah punah. Di sini ada semua. Ini salah satu pelestarian di bidang tanaman. Jadi agrowisata. Pak, tadi menarik Bapak sampaikan ada Podarwis di sini. Artinya Podarwis ini di luar daripada UPK ini. Dia sendiri. Ya masyarakat. Masyarakat itu. Bagaimana supportingnya terhadap mereka? Jadi ini Pokdarwis ini kan di bawah naungan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mereka juga bekerjasama dengan kita, dengan budaya. Kita dari segi seni, tempat dan sebagainya. Mereka yang mengelola. Bagaimana mendatangkan wisata-wisata yang ada di Palu-Palu budaya Betawi. Jadi Pokdarwis itu ya sangat aktif di sini. Jadi contohnya misalnya kayak seperti perahu-perahu ya kan, ada namanya mobil listrik, mereka yang mengelola gitu kan. Barangnya dari? Mereka dari ada support dari pemerintah. Pemerintah mensupport toolsnya, mereka pengelolaannya. Ada juga dari CSR ya kan. CSR-nya. Jadi dia bekerjasama dengan kita. Kita dari sisi tempatnya mereka isi untuk wisatanya gitu loh. Jadi 3 wisata kan, wisata budaya di kita, wisata budaya itu termasuk edukasi terhadap generasi muda, anak-anak sekolah, tentang apa itu tentang budaya Betawi di sini kita tugasnya. Kalau wisata air ya kan ada dari Pokdarwis, dan wisata ada, itulah kira-kira. Terus Pak, kalau seandainya untuk pengelolaan kan biasanya orang udah wisata mencari oleh-oleh. Itu pengelolaannya oleh siapa? Jadi inilah keterlibatan masyarakat yang ada pada pemuda Betawi ini. Jadi kalau kita jalan-jalan nih sekeliling ini bantaran Setu Babakan ini, masalah itu ada yang usaha kerajinan tangan.
bikin ondel-ondel, ada yang membuat dodol, jual dodol yang langsung diaduk gitu kan. Bisa lihat di sini. Di desanya, Ya, di perkampungan sekitar ini. Itu yang bina dari budaya itu satu dari kita juga, lalu dari bermitra unsur jatuhnya. dari UMKM, ya kan, biasa UMKM dari kecamatan, dari wilayah yang ada di Jakarta Selatan. Jadi Podarwis itu dia berdiri sendiri, punya pendapatan sendiri dari hasil pengelolaan, berbeda dengan yang Bapak kelola saat ini, karena ini adalah supporting full dari pemerintah. Oke. Kemudian apa harapannya ke depan, Pak? Rencana ke depannya untuk semakin mengembangkan? Harapan ke depan ini adalah bahwa Jakarta nanti bukan jadi ibu kota lagi, ya kan? Bagaimana cara masyarakat Jakarta khususnya Betawi tidak lupa, tidak hilang budaya Betawi. Disinilah pusatnya untuk pelestarian dan pengembangan budaya Betawi ke depan. Pertahanan, benteng pertahanan. Alhamdulillah pemerintah memberikan saran seperti ini kan. Jadi bersyukur kita masyarakat DKI Jakarta tidak hilang dari budayanya Betawinya. Kalau seandainya kan Jakarta sudah tidak lagi. Terus kan orang tahu Jakarta karena memang sebagai ibu kota banyaknya orang datang, baik itu kepentingan dinas ataupun untuk berdagang. Promosi yang Bapak lakukan setelah mereka tidak jadi, sekarang masih jadi ibu kota aja belum banyak orang tahu. Apalagi kalau sudah tidak jadi ibu kota, itu gimana? Budaya ini adalah investasi jangka panjang. Melalui edukasi. Nggak bisa langsung kita sekarang besok hasil ya. Ini investasi jangka panjang karena kita kan banyak generasi muda ya, anak-anak sekolah. Itu ilmu yang kita berikan edukasi ke mereka tentang budaya Betawi dan sebagainya, seni musik dan sebagainya, tari sebagainya. Nanti investasi ke depan. Ya, berapa tahun kemudian, 10 tahun dia masih ingat tuh tentang apa tuh Betawi gitu loh. Jadi investasi jangka panjang. Hasil jangka panjang. Gitu. Kalau promosi secara langsung yang dilakukan? Promosi kegiatan kita di sini salah satu adalah banyak pengunjung, ya. Pengunjung kita memberikan tampilan-tampilan setiap seminggu sekali, yang ada di kawasan sini ya, kawasan Perkampungan Betawi, dengan ada pertunjukan seni dan budaya, kuliner, dan ada event-event tentang budaya Betawi. Lalu juga kita juga berkooperasi dengan dinas kebudayaan ya, kebudayaan, ada promosi ke luar negeri dari masing-masing kita dikirimkan ke luar negeri atau ke daerah wilayah lain ya, seperti Jogja, Bali, sebagai macam ini. Ada media promosinya tersendiri untuk itu. Pemasarannya dilakukan oleh dari dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, karena ini milik pemerintah itu ya, makanya mereka yang supporting untuk pemasaran maupun promosinya. Begitu, dan akhirnya berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Pak, kalau boleh tahu dari mulai pertama dibangun dan mulai datangnya pengunjung, itu peningkatan pengunjungnya berapa banyak? Alhamdulillah ya, dulu ini kan tahun 2000 dulu dibentuknya, sebelum ada UPK itu. Tahun 2000. Panjang ya usianya, sudah panjang. Jadi dulu namanya unit pengelola, namanya embrionya di situ. Berkembang terus, ada bentuklah UPK, Perkampungan Betawi. Nah, disitulah sampai panjang. Alhamdulillah sekarang ini ya pengunjung rata-rata per hari antara 1.000 sampai 1.500 per hari. Wow. Itu satu minggu non-stop terus ada. Paling peaknya di hari apa, Pak? Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu itu. Apa yang membuat mereka karena di sini ada tampilan. Tampilan seni dan budaya di sini gitu. Sabtu Minggu itu. Iya, kita rutin mengadakan kegiatan pagelaran seni budaya, lalu adanya workshop bagi para pelajar SD dan PAUD ya, sampai perguruan tinggi. Dan banyak juga mahasiswa perguruan tinggi yang banyak mencari data atau meneliti tentang budaya Betawi. Terus untuk bisa ke sini mereka berbayar kah atau mereka gratis? Gratis. Luar biasa, karena dibiayai pemerintah ya, Pak. Gratis. Berwisata gratis ya ke sini ya, salah satunya. Iya. Terus bagaimana untuk event-event tertentu itu pun tetap mereka yang biayain, Pemda yang biayain? Pemda yang biaya semua. Luar biasa. Datang berkunjung, ada jadwalnya, nonton gratis. Tapi untuk datang harus bersurat dulu yang grup? Kalau ada jumlah yang besar, datang besar kemari. Itu dalam artian? Misalnya
dari 20? sekolah ya. Oh, oke. Di atas 20 Di atas sampai 100 sampai 300 rombongan mereka bersurat kita dulu. Karena kita apa sih tujuan mereka kemarin apa untuk edukasi apa gitu kan. Nanti bisa kita pilih-pilih. Oh, saya mau belajar membuat kuliner Selendang Mayang, es Selendang Mayang. Ayo, saya membuat kerak telur. Baru disiapkan tuh. Siapkan. Jadi kenapa dijadwalkan bersurat biar kita tertib administrasinya, biar diatur jangan lalu sekali sudah datang, waduh sampai ngajar kan gitu. Oke. Tapi kalau tamu umum, Bebas. wisatawan umum, Bebas. Kapanpun boleh. Time, ada jamnya sampai jam 3 sore di museum kan ya. Mulai buka jam berapa? Dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Oke. Sebenarnya saya ingin masih banyak menggali, Pak. Tapi mungkin ya seperti yang sebelumnya, kita selalu punya pertanyaan-pertanyaan berikutnya setelah kita melihat dan punya. Ini juga bagian dari kelanjutan yang sebelumnya. Makanya mungkin kali ini saya punya kesempatan bertanya sama Bapak sangat sempit dan sebentar sekali, tapi saya percaya dan yakin kita akan ketemu lagi karena masih banyak yang harus kita bahas ternyata di sini. Iya, saya menikmati di sini aja belum ngerti itu di belakang saya tuh fungsinya apa dan seperti apa juga belum. Bapak belum sempat cerita soalnya, tapi nanti kita akan cerita lagi. Oke, Bapak terima kasih. Sudah datang ke podcast kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak informasikan bisa tersampaikan sehingga masyarakat di luar sana itu mengerti ada sesuatu ternyata di sini yang perlu mereka ketahui. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Sampai Bu ketemu Erna. lagi. Ya, semoga ke depan kita lebih maju lagi budaya Betawi kita. Ya Amin. Kan? Amin. Ya, padahal saya ingin bahas di belakang kita ada boneka 2 ini Pak. Baju saya juga belum, tapi mungkin bisa terjawab nanti dengan kita masih akan ngobrol lagi dengan Pak Imron nanti. Kita lanjut nanti kita bahas yang belum sempat saya tanya. Baik Bapak, terima kasih. Itu amanat undang-undang pemajuan kebudayaan ya Bu, bahwa amanat undang-undang itu menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya.